Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sudah kita belajar tahapan-tahapan dari apa namanya uh, RDLC. Jadi ada prototype, ada waterfall, ada RAD, kemudian ada pengembangan end user, objek, spiral dan sebagainya. Ya, jadi object oriented teknologi dan terakhir model end user development (EUD). Kemudian di sini kita masuk ARD, ya, entity relationship diagram. Jadi dia model yang atau rancangan untuk membuat database. Kenapa di sini kita harus belajar tentang penggunaan ERD? Karena dalam pembuatan sistem informasi nanti tidak terlepas dari pembuatan atau merancang sebuah database. Ya, jadi sebelum Anda nanti membuat sebuah program, nanti kita juga bisa dimulai dari merancang sebuah database-nya. Ya, dalam rancangan ERD ini ada beberapa notasi, ya, komponen-komponen nanti yang akan sering dipakai ya dalam penggunaan pembuatan sebuah ERD, yaitu yang pertama adalah ini entitas. Ya, dia adalah objek. Ya, objek itu nanti bisa sebagai objek yang real, abstrak, atau nanti yang lainnya, ya. Jadi ini jadi berupa fisik, abstrak, atau kejadian. Kemudian relasi, yaitu menunjukkan adanya hubungan antara sejumlah entitas yang berbeda. Jadi nanti ada entitas, kemudian ada relasi. Di antara tersebut ada atribut. Ya, sebenarnya ini entitas dulu, kemudian atribut baru relasi. Atribut itu mendeskripsikan karakter entitas tersebut. Jadi kalau objek manusia atau mahasiswa, ya, atributnya itu yang melekat pada dirinya. Contoh, mahasiswa itu pasti mempunyai NIM, nomor induk mahasiswa. Dia juga punya nama, dia punya tanggal lahir, ya, dia punya alamat, punya nomor telepon dan sebagainya. Ya, itu entitasnya apa? Mahasiswa, ya. Kemudian atributnya tadi, NIP, nama, alamat, tanggal lahir, telepon dan sebagainya. Kalau entitasnya manusia, berarti dia tadi punya nama, ya, punya atributnya, punya jenis kelamin, punya umpamanya sampai detail ya, berat badan, tinggi badannya, tinggi tubuh, berat badan, kemudian tadi ada jenis kelamin, termasuk nanti ada nomor induk nomor induk nick-nya, nomor induk kependudukan, seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi atribut itu yang melekat ya. Kalau mobil itu nanti atributnya berarti jenisnya apa, warnanya apa, ya, tadi jenisnya sedan, SUV, MPV, dan yang lain-lainnya. Ada Jeep, nanti dia punya warna, punya ukuran dimensi, seperti itu, ya. Kemudian nanti antara entitas dan atribut itu bisa disambungkan, ya, yaitu nanti menggunakan relasi, yaitu berhubungan antara entitas satu dengan yang lainnya. Ya, jadi itu hubungannya nanti disambungkan dengan menggunakan relasi. Kemudian penghubung antara entitas dan entitas lain selain relasi adalah garis. Jadi dia penghubungnya. Ya, tadi entitas ke entitas lain ada relasi, tetapi di antara relasi dan entitas itu nanti ada sebuah garis. Nah, ini entity. Entity merupakan objek yang mewakili sesuatu di dalam dunia nyata dan dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya, unik. Ya, entity harus unik. Seperti kayak manusia, berarti dia ada uniknya apa? Kayak umpamanya kita, itu berarti yang uniknya adalah nomor induk kependudukan. Itu yang tidak akan bisa sama, ya. Jadi unik. Kalau Anda sebagai mahasiswa berarti NIM, nomor induk mahasiswa. Saya sebagai dosen berarti nanti ada contoh, saya punya nomor induk dosen nasional gitu kan, berarti NIDN. Seperti itu. Nah, ini setiap entity dia mempunyai atribut seperti tadi yang sudah jelaskan. Nah, entity itu bisa berupa fisik, mobil, rumah, manusia, pegawai, mahasiswa dan sebagainya. Abstrak atau konsep. Ya, departemen, pekerjaan itu kan tidak fisik. Ya, dia sifat gitu kan, abstrak. Kemudian mata kuliah. Nah, itu bisa juga disebut entity. Ya, kejadian, ya, pembelian, penjualan, minjam, kemudian mengembalikan. Nah, itu kejadian. Itu juga disebut entity. Notasinya seperti ini. Jadi notasinya yaitu seperti ini.
dalam bentuk persegi panjang seperti ini. Kemudian atribut, ya. Ya, kemudian atribut. Jadi atribut itu seperti tadi yang sudah saya jelaskan, komponen kedua dari IRD, ya. Nah, ini contohnya, entitas mempunyai elemen-elemen yang disebut atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Ya, kalau tadi saya ngomong ini entitasnya pegawai, dengan ditambahkan sebuah atribut, Anda jadi lebih mengerti nih karakteristiknya dari entitas tersebut. Oh, ini pegawai, NIP, nama, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Nah, ini cara membuat notasinya. Ya, jadi sebuah entitas, dia ada NIP, nama, tanggal lahir, dan kelamin. Kemudian yang ketiga, nah ini relasi. Relasi adalah hubungan di antara beberapa entitas tadi. Notasinya seperti ini, ya, kayak apa nih, ketupat gitu ya. Ya, seperti ini. Ini relasi. Nah, macam-macam relasi nanti ada one to one, ya, satu ke satu. Kemudian one to many, satu ke banyak. Kemudian many to many, banyak ke banyak. Ya, ini contohnya. Contohnya perpustakaan ini. Sebuah entitas buku yang mempunyai atribut nomor buku, jenis buku, judul, penerbit, tahun terbit, status. Dia mempunyai relasi, yaitu pinjam, ya, seperti itu. Anggota, ya, dengan mempunyai atribut tanggal kembali dan tanggal pinjam. Kemudian ada atribut lagi, namanya ada entity lagi, namanya anggota, dengan atributnya nomor anggota, nama, alamat, kota, jurusan, dan sebagainya. Dia mempunyai, dia memiliki relasi pinjam. Jadi anggota dapat meminjam buku. Ya, buku dapat dipinjam oleh anggota. Ini adalah relasinya. Ya, dipinjam ini terdapat atribut, yaitu untuk mencatat tanggal kembali dan tanggal pinjam. Ya, nanti bisa dicatat juga, nanti ada ID anggota, ya, dan ID buku apa yang dipinjam, itu bisa. Relasinya seperti itu. Kemudian di sini ada M sama N atau M sama M biasanya. Berarti satu buku dapat dipinjam oleh banyak anggota, ya, atau anggota dapat meminjam banyak buku. Ya, jadi bukan satu buku, buku dapat dipinjam oleh beberapa anggota, gitu kan. Anggota dapat meminjam beberapa buku. Ya, seperti itu. Nah, itu nanti kebutuhan saja. Ya. Kemudian di sini ada yang entitasnya relasinya adalah one to many, satu dosen mengajar banyak kuliah. Ya, bisa kejadian seperti itu, atau nanti satu dosen hanya mengajar satu kuliah, bisa jadi. Ya, nanti tergantung kebutuhannya Anda buat. Ya, di sini entitinya adalah dosen, NIK, nama dosen, alamat dosen. Dia mempunyai relasi mengajar kuliah. Ya, di mengajar sendiri ada NIK, kode kuliah, ya, nomor induk dosennya ini sebagai kuncinya, kunci tamu, foreign key-nya. Kode kuliah ini juga foreign key dari kata primary key-nya, kode kuliah ini. Di sini primary key dosen apa? NIK. Di sini primary key kuliah apa? Kode kuliah. Nah, di sini nanti ada untuk menyambungkan itu. Jadi bisa tahu nih, NIK-nya ini mengajar ke kuliah. Sebentar, ada orang ngamen. Ya, jadi seperti itu. Ya, nanti mengajarnya juga bisa dicatat waktunya kapan, tempatnya di mana, kode kuliahnya itu apa yang diajar NIK, nah, kemudian dosennya siapa yang mengajar mata kuliah tersebut. Ya, kemudian ada juga many to one. Ya, jadi saat pekerja itu bekerja di banyak bekerja untuk di satu departemen. Jadi satu departemen itu bisa punya banyak pekerja. Ya, banyak pekerja itu di satu departemen. Jadi kebalikannya seperti itu. Seperti itu. Tadi konsepnya seperti itu. Dan nanti untuk perancangannya, entitas, atribut maupun relasi itu notasinya seperti ini. Jadi nanti Anda tinggal kalau mau mendesain mudah. Kemudian di sini kalau saya punya beberapa, kita lanjutkan dari konsep yang ini, kita bisa kembangkan relationship
programnya. Jadi kalau di sini kita punya entitasnya, buku, ya bukunya dia punya atribut-atribut dan sebagainya, ya nanti kemudian pinjam, ya relasinya, ya, nanti berrelasi dengan anggota. Ya. Jadi antara secara konsep sederhana, jadi ini hanya untuk gambaran apa ya, gambaran sebelum Anda nanti mau membuat sebuah database, ya. Jadi nanti perancangan di sebuah tim, nanti kalau mau membuat sebuah database, kita kira-kira ini rancangannya seperti ini nih, relasinya seperti ini, atribut yang digunakan kurang lebih seperti ini. Nah, kalau kita mau cari banyak di Google, ya, ARD, ya contoh-contoh yang nanti Anda bisa pakai, gunakan, ya dari yang sampai rumit seperti ini, atau yang sederhana, ya ini juga sama. Jadi atribut mahasiswa, dia punya relasi ke dosen, yaitu dosen wali, seperti ini ya. Kemudian ini ada ke dosen juga pembimbingan, kemudian ada relasi ke entiti mengajar, mengikuti pengajaran. Nah, ini yang rumit. Ya, ada yang nanti contohnya sederhana juga. Mahasiswa mengambil mata kuliah. Ya, ini ada atributnya, nama mahasiswa, kemudian bimbingan ke dosen. Mata kuliah ada relasi mengajar. Ya, kemudian ruang ada relasi digunakan untuk. Nah, ini seperti ini. Ini banyak sih, nanti tergantung desain yang Anda buat. Jadi nanti Anda bisa mulai mencari-cari kayak seperti apa sih kira-kira konsep-konsep ERD. Jadi ini contoh lagi ERD, 4 contoh ERD pegawai. Ya, contohnya member, transaksi, berarti peminjam CD atau DVD. Ya, ini ada nomor transaksi, ada tanggal pinjam dan sebagainya. Untuk menginput ini semua transaksi ada pegawai. Dia nanti yang melakukan penginputan peminjaman. Ya, itu terserah nanti Anda desainnya seperti apa. Ya, admin memasukkan artikel, ya. Kemudian nanti di artikel itu ada kategorinya. Ya, jadi ada kategori artikelnya. Lah ini seperti ini. Dia didesain seperti ini. Ya. Nah, ini juga mahasiswa meminjam buku. Ini tadi yang contoh saya. Jadi banyak sebenarnya. Nanti Anda bagian keuangan mengalokasikan biaya ke bagian produksi. Di sini ada atribut-atributnya. Kemudian bagian produksi membeli bagian pemasok. Ya, jadi membeli ke supplier. Nah, ada harga jual dan sebagainya. Ya, nanti Anda tinggal cari aja kebutuhannya untuk membuat sebuah ERD. Ya. Itu hal yang sering nanti kalau Anda membuat sebuah tugas akhir atau skripsi, kadang nanti Anda juga membutuhkan perancangannya dalam bentuk ERD. Ya, bisa jadi nanti lebih ke object oriented programming ya nggak apa-apa OP, tapi Anda harus kenal juga ada konsepnya seperti ini. Ya, ini ada produk, ya view customer bisa melihat produk, ya kemudian vendor, supplier, ya vendor, ya supplier, kemudian produk, ya customer bisa membuat order, ya customer kalau customer entity customer dan entity customer dan order dan entity order, ini customer kan fisik, jadi customernya, order ini transaksi seperti tadi yang sudah dijelaskan. Ya, bisa jadi entity itu tidak fisik, tidak orang seperti tadi kayak customer itu kan orang, tapi ini transaksi. Ya, bisa seperti itu atau abstrak seperti tadi yang sudah dijelaskan. Ya, jadi kalau abstrak itu contohnya nah ini departemen, pekerjaan, mata kuliah, mengambil mata kuliah seperti itu kan. Nah, kalau di sini ini adalah kejadiannya, ordernya, ya kemudian ini bisa jadi ini customer membuat order, customer melihat produk, ya produknya nanti kan abstrak, ya seperti itu. Adminnya ini orang, ya suppliernya, ya ini vendornya orang, seperti itu. Ya konsep-konsepnya seperti itu. Nah ini juga member menjual barang, ya membernya orang, barangnya abstrak, ya suppliernya orang, ya barang dan supplier hubungannya relasi adalah membeli, ya barang dan member menjual,
Ya, seperti itu. Kemudian kalau barang, kalau karyawan nih relasinya nanti berarti dia menginput mungkin. Ini harus ada mungkin tambahan lagi. Karyawan menjual. Nah, ini relasinya juga belum ada nih, nanti bisa ditambahkan. Ya, seperti itu. Jadi perancangan-perancangannya Anda harus mulai banyak melihat dari contoh-contoh yang ada. Ya, transaksi membeli barang, menjual. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi kita bisa cari konsep-konsep yang ada di internet. Ya, jadi di internet sudah banyak, nanti Anda tinggal pelajari. Tapi secara umum notasinya itu ada tadi ada 1, 2, 3, 4. Kemudian ada notasi lagi sebenarnya yang nanti bagaimana sebuah entitas itu kuat dan lemah. Ya, kalau entitas kuat itu berarti dia mempunyai primary key. Kalau entitas lemah berarti tidak mempunyai primary key. Ya, coba entitas kuat. Nah, ini contoh. Ini entitas kuat. Ya, ini entitas lemah ke kuat. Ya, mahasiswa memiliki hobi. Sebentar, contohnya mana nih? Contoh entitas kuat ke lemah. Dosen punya anak. Nah, coba. Nah, entitas lemah disimbolkan persegi panjang double. Berarti dia tidak punya kunci. Ya, disklaimator dari entitas 5 ditandai dengan garis bawah terputus. Nah, payment number, entitas lemah payment. Primary key dari payment. Payment number, discriminator dari entitas lemah payment. Primary key dari payment. Loan number, payment number. Ini yang kuat. Entitas lemah disimbolkan. Loh, ini kita coba aja lihat nih. Harusnya ini yang kuat, ini yang lemah. Ya, ini kuat karena dia punya NIM, punya primary key. Sedangkan hobi tidak mempunyai primary key, tapi nanti ada foreign key, kunci tamu. Hobinya ini, ya siapa yang siapa ini yang punya, mahasiswa mana, gitu kan? Nah ini jadi ini kuat, ini lemah. Ya seperti itu. Ya sebenarnya secara umum sih tidak jarang sih sampai kita menyimpulkan ini. Cuma itu pengetahuan yang Anda tahu, yang Anda harus tahu. Jadi itu ada nanti apa entitasnya itu ternyata ada lemah dan kuat. Itu. Cuma kalau saya jarang sih sampai seperti saya deklarasikan seperti itu. Ya kalau memang bisa sampai itu gambarannya kan sebagai pengguna atau tim nanti bisa langsung tahu. Oh ini berarti dia berelasi ini dia nanti ada foreign key-nya untuk pegawai. Seperti itu. Jadi ya konsep-konsepnya seperti itu nanti Anda bisa pelajari. Nanti untuk selanjutnya kita belajar apa namanya UML ya atau apa nanti saya coba jadi saya lihat dulu. Anda pelajari dulu konsepnya dari IRD ini. Nah, kenapa IRD ini penting ya nanti dia untuk perancangan sebuah basis data. Oke, mungkin itu aja dari saya. Cukup singkat. Jadi IRD. Kemudian untuk tugasnya nanti akan saya sampaikan di WhatsApp group. Jadi nanti Anda merancang IRD sendiri-sendiri, beda-beda ya. Jadi nanti beda-beda tugasnya dari saya. Nanti tolong buatkan relasinya. Entitasnya tidak banyak, paling ada 3 atau 4. Kemudian nanti Anda relasikan, kemudian Anda deklarasikan atribut-atributnya. Ya, atributnya apa saja di setiap entitas tersebut. Ya, jadi nanti saya ingin tahu logika Anda dalam merancang sebuah database. Ya, mungkin itu aja dari saya untuk kuliah perancangan sistem informasi. Ya, nanti tugasnya menyusul, jadi nanti saya akan sampaikan selanjutnya. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.